Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, yang diantaranya nikmat sehat sehingga kita bisa salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berinya saya di sini akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Doa Mohon Ampun dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Alimni du'a ad'u bihi fi salati." Qala Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ajarkanlah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat salat. Maka beliau pun berkata, bacalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis Sahih Bukhari nomor 834 dan Muslim nomor 2705. Isi kandungan hadis, kita dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebuah doa yang cukup singkat tetapi syarat makna. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, doa ini bisa dibaca ketika sujud atau setelah tasyahud akhir atau sebelum salam. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, sampai pula pada sahabat Abu Bakar yang disifati dengan As-Siddiq meminta diajarkan sebuah doa mohon ampunan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti kefasihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia sangat paham bahwa salat adalah saran yang paling kuat antara hamba dengan Allah. Salat juga merupakan salah satu tempat mustajab dikabulkannya doa. Karenanya ia meminta kepada Rasulullah SAW agar diajarkan doa yang paling manfaat dan paling tepat untuk dimunajatkan pada waktu salat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa tersebut di atas, yang bisa mengangkat pelakunya pada derajat tertinggi di surga. Di dalam doa di atas juga disebutkan adanya tawasul, usaha mengambil saran untuk tercapai sesuatu yang dituju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang maha indah. Saat memohon sesuatu atau dihindari dari sesuatu yang menakutkan, di dalamnya disebutkan dua asma Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahman, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang sesuai dengan isi permohonan. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon
ampunan bagi dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 110. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.